Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran saya. Melanjutkan materi pada pertemuan sebelumnya mengenai himpunan kuasa, maka pada pertemuan kali ini atau pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas mengenai kesamaan dua himpunan. Nah, sebelum memulai pembelajaran atau sebelum ke inti pembelajaran, terlebih dahulu kita ketahui tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Nah, jadi tujuan pembelajarannya yang pertama, peserta didik nanti setelah pembelajaran diharapkan mampu menyatakan kesamaan dua himpunan dan juga mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan kesamaan dua himpunan. Nah, jadi ini tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Semoga dapat tercapai. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran kita pada kali ini, terlebih dahulu kita pelajari materinya. Nah, yang pertama adalah pengertian. Jadi kan tadi kita membahas judulnya itu kesamaan dua himpunan. Nah, apa pengertiannya? Dua himpunan itu dikatakan sama jika dua himpunan tersebut adalah himpunan bagian satu dengan yang lainnya dan sebaliknya atau semua anggota dari kedua himpunan tersebut adalah sama. Jadi, dua himpunan itu akan dikatakan sama bila dia itu satu sama lain menjadi himpunan bagian. Kan himpunan bagian itu sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, atau dengan bahasa sederhananya, dua himpunan itu dikatakan sama apabila semua anggota dari kedua himpunan tersebut adalah sama. Jadi, kesamaan dua himpunan ini simpelnya atau sederhananya itu, jika ada dua himpunan dan anggotanya itu persis sama. Nah, maka dua himpunan itu dikatakan himpunan yang sama. Nah, kemudian di sini dengan kata lain, dua himpunan, misalkan A dan B, dikatakan sama jika dan hanya jika A himpunan bagian B dan B himpunan bagian A. Ini adalah penjelasan dari pernyataan yang pertama. Notasinya itu A sama dengan B. Nah, syaratnya itu A himpunan bagian B, B himpunan bagian A, maka notasinya adalah A sama dengan B. Nah, jadi himpunan A dan B itu dikatakan sama bila mereka ini saling menjadi himpunan bagian satu sama lain. A himpunan bagian B, B himpunan bagian A. Nah, kalau dia itu sudah satu sama lain menjadi himpunan bagian, maka otomatis kedua himpunannya ini pasti sama. Notasinya bagaimana? Menyatakan dua himpunan yang sama itu A sama dengan B. Artinya semua anggota pada himpunan A sama dengan anggota pada himpunan B. Nah, kemudian kita perhatikan di sini, jika NA sama dengan NB, NA ini kan kita sudah belajar di pertemuan sebelumnya. NA ini kardinalitas, artinya banyaknya himpunan A. NB ini berarti kardinalitas B, banyaknya himpunan B. Nah, jika banyaknya himpunan A ini sama dengan banyaknya himpunan B, maka himpunan A ekivalen dengan himpunan B. Nah, jadi pada pengertian ini kita dapatkan dua inti. Yang pertama, himpunan yang sama, dan yang kedua adalah himpunan yang ekivalen. Himpunan yang sama itu bila anggotanya sama. Kalau himpunan ekivalen itu bila jumlah anggotanya yang sama. Nah, jadi yang perlu diperhatikan kalau ekivalen itu jumlahnya sama. Kalau dua himpunan yang sama itu anggotanya yang sama. Nah, jadi sebenarnya kalau himpunan itu sama, dia pasti ekivalen. Jadi misalkan A dan B itu dua himpunan yang sama, artinya kan anggotanya sama. Kalau anggotanya sama, berarti jumlah anggotanya juga sama. Nah, maka himpunan tersebut ekivalen namanya. Tapi himpunan yang ekivalen atau himpunan yang anggotanya sama, jumlah anggotanya sama, belum tentu isi dari anggotanya itu sama. Nah, untuk lebih jelasnya, kita langsung ke contoh ya. Nah, di sini disajikan contoh di sini ada himpunan A, himpunan B, kemudian ada pernyataan apakah dia ini himpunan sama atau tidak sama. Nah, yang pertama, perhatikan panah ungu ini. Untuk himpunan A 1, 2, 3, himpunan B 1, 2, 3.
pernyataannya adalah himpunannya sama. Kenapa? Karena anggotanya sama. Kemudian nomor 2, himpunan A 321, himpunan B 123. Ini anggotanya sama, cuman dibalik saja di sini 321, ini 123. Urutan ini tidak dipermasalahkan ya, yang penting anggotanya sama. Kalau anggotanya sama, maka kedua himpunan juga sama. Nah, kemudian kita lihat lagi ini. A, B, C, D. Di sini D, A, B, C. Persis ya, anggotanya sama. Nah, kemudian P, Q, R, S. Himpunan B-nya P, R, S, Q. Juga anggotanya sama. Maka himpunan yang diberi panah ungu ini adalah kedua himpunan yang sama. Karena tadi semua anggotanya ini sama. Kalau kita perhatikan jumlahnya, di sini NA, banyak anggota A itu 3. Banyak anggota B juga 3. Kalau NA sama dengan NB, maka itu adalah himpunan yang ekivalen. Nah, makanya tadi disebutkan jika dua himpunan itu sama, maka himpunan itu pasti ekivalen. Kemudian kita perhatikan yang panah hijau ini. Nah, di sini kan 1, 2, 3, 4. Himpunan A. Kemudian himpunan B-nya 1, 2, 3. Ini bukan himpunan yang sama karena apa? Di sini kan anggotanya beda. Di sini ada 4, di sini tidak ada 4. Kemudian yang ini, di himpunan A-nya ABC, kemudian di himpunan B-nya 1, 2, 3. Maka bukan himpunan yang sama. Sama dengan halnya dengan PQR dan PRSP. Kemudian di sini ABCD. Nah, di sini ABCD titik-titik. Nah, ini kenapa dinamakan tidak sama? Karena di sini cuma ada 4 anggota ABCD. Sedangkan pada himpunan B ini dia masih titik-titik. Titik-titik ini artinya dan seterusnya. Nah, jadi panjang nih A, B, C, D, E, F, G sampai seterusnya. Nah, himpunan yang diberi panah hijau ini bukan himpunan yang sama karena anggotanya berbeda. Jadi kalian kalau ingin menentukan himpunan itu sama atau tidak, lihat saja anggotanya. Kalau anggotanya sama berarti himpunannya sama. Kalau anggotanya berbeda maka himpunannya berbeda. Nah, kita lanjut ke contoh berikutnya. Nah, di sini diketahui himpunan A itu ABCD, kemudian himpunan B DBAC. Selidiki apakah himpunan tersebut sama. Nah, jawabannya, nah di sini kan A himpunan bagian B. Himpunan A merupakan himpunan bagian dari B karena anggota A juga anggota di B. B himpunan bagian A karena anggota B juga anggota A. Ini sebenarnya penjelasan yang di pengertian tadi ya, mengarah ke pengertian. Nah, karena A himpunan bagian B dan B himpunan bagian A, maka A dan B adalah himpunan yang sama. Artinya, kalau A itu himpunan bagian B dan B itu himpunan bagian A, maka ini kan anggotanya sama nih, A, B, C, D, di sini D, B, A, C. Maka A dan B adalah himpunan yang sama. Kemudian kita cek lagi kardinalitasnya. NA itu artinya banyak anggota A, ada 4. Kemudian NB banyak anggota B juga ada 4. Maka karena NA sama dengan NB, maka himpunan A dan B ekivalen. Nah, jadi himpunan A dan B ini dia sama dan ekivalen. Nah, makanya kalau himpunan itu sama, dia pasti ekivalen. Tapi kalau himpunan itu ekivalen, belum tentu sama. Lanjut. Nah, di sini contoh soal berikutnya, diketahui himpunan P itu anggotanya X di mana X kurang dari 7 lebih dari 0. X itu bilangan genap. Dan Q X di mana X kurang dari 7 dan lebih dari 1 untuk X kelipatan 2. Selidiki apakah himpunan tersebut sama. Kalau kita ingin menyelidiki himpunan tersebut sama atau tidak, yang pertama kita lakukan adalah mendaftarkan anggotanya terlebih dahulu. Pada contoh soal sebelumnya, yang ini, kita tidak perlu lagi mendaftarkan anggotanya karena anggotanya sudah disebutkan. Nah, sedangkan pada contoh soal yang satunya ini, dia anggotanya belum disebutkan, belum didaftarkan. Jadi kita daftarkan terlebih dahulu anggotanya. Oke, nah di sini P itu kan X yang kurang dari 7 dan lebih dari 0 untuk bilangan genap. Maka anggotanya ada 2, 4, 6. Kemudian untuk X-nya kurang dari 7 dan lebih dari 1 himpunan Q, X ini kelipatan 2, maka 2, 4, 6. Nah, kalau kita lihat saja anggotanya kan sudah sama nih, 2, 4, 6, 2, 4, 6. Nah, maka kalau anggotanya sama, dia pasti
A himpunan bagian B dan B himpunan bagian dari A. Maka A dan B adalah himpunan yang sama. Kemudian kita cek lagi NA dan NB-nya. NA banyak anggota A itu 3, sama dengan NB juga 3. Maka karena NA sama dengan NB, maka himpunan A dan B juga ekivalen. Artinya bukan A dan B ya, ini P dan Q. Jadi P dan Q ini sama dan ekivalen. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. 246, 246. Anggotanya sama dan NA-NB-nya juga sama. Nah, jadi yang perlu kita perhatikan pada pertemuan kali ini ada 2 kesimpulan. Ada himpunan yang sama, ada himpunan yang ekivalen. Yang pertama, himpunan sama. Kalau himpunan sama, itu jika A himpunan bagian B dan B itu himpunan bagian A, atau dengan kata lain anggota kedua himpunan sama. Kalau anggota kedua himpunan itu sama, maka himpunannya pasti sama. Kalau himpunan ekivalen itu jika jumlah atau banyaknya anggota kedua himpunan itu sama. Nah, jadi bedanya himpunan sama dan ekivalen itu, kalau sama itu dia melihat di anggotanya atau orangnya, kalau ekivalen itu jumlahnya. Nah, jadi tadi kakak ingatkan lagi, kalau himpunannya itu sama, dia pasti ekivalen. Artinya kalau himpunan sama, itu jumlahnya juga pasti sama. Namun, ada himpunan yang ekivalen tapi tidak sama. Nah, untuk mengetahui kesamaan dua himpunan, nah ini kesimpulannya ya. Untuk mengetahui kesamaan dua himpunan, maka daftarkan dulu anggota masing-masing himpunan. Nah, jadi kalau kita ingin mengetahui himpunan itu sama atau tidak, langkah pertama kita daftarkan dulu anggotanya. Jika A itu himpunan bagian B dan B himpunan bagian A, atau anggotanya itu sama, maka kedua himpunan tersebut sama. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Nih, jika dua himpunan sama, maka pasti ekivalen. Namun himpunan yang ekivalen, maka belum tentu dia sama. Contohnya seperti apa? Nah, ini contohnya. Himpunan A 1, 2, 3, himpunan B 3, 4, 5. Ini himpunan yang sama bukan? Bukannya, karena anggotanya berbeda. Cuma ada 3 yang sama. 1, 2, dan 4, 5 tidak sama. Kemudian NA sama dengan NB, ini jumlah anggota sama dengan 3, maka kedua himpunan ekivalen karena jumlah anggotanya sama, namun bukan himpunan yang sama atau himpunannya tidak sama. Makanya tadi disebutkan bahwa jika itu himpunannya ekivalen, belum tentu sama, tapi bila himpunan itu sama, pasti ekivalen. Nah, jadi itu dulu mengenai materi pembelajaran kita pada kali ini. Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, silahkan dihubungi. Insya Allah nanti dijawab pertanyaannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.